Baik teman-teman, kembali lagi di channel saya, di channel Akal Sehat. Pada kesempatan ini, saya coba memberikan video yang berisikan tentang pandangan teman-teman mahasiswa terkait perkuliahan daring yang sudah dijalankan sejak bulan Maret lalu. Pada video kali ini, teman-teman akan memberikan pandangan mereka terkait kendala-kendala dan juga hal-hal positif yang mereka dapatkan selama perkuliahan daring. Baik teman-teman, sebelum kita melihat video ini, sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Perkenalkan, nama saya Joey. Saya salah satu mahasiswa dari kampus SDY Pertiba Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya mahasiswa jurusan Manajemen Keuangan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pendapat saya mengenai kuliah online yang berlaku sekarang ini. Ada dua sisi yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama adalah sisi positif dan yang kedua adalah sisi negatif. Baik, yang pertama yaitu berkaitan dengan sisi positif dari adanya kuliah online. Adanya kuliah online ini sangat membantu mahasiswa dan para dosen untuk melancarkan proses perkuliahan di tengah wabah COVID-19 yang terjadi. Walaupun hadirnya wabah COVID-19, namun tidak menutup kemungkinan agar proses perkuliahan tetap berjalan dengan lancar. Namun di sini proses perkuliahan akan dilakukan secara online dan tidak bertatapan muka langsung. Dan di sini juga para mahasiswa dituntut untuk lebih berpartisipasi aktif agar proses perkuliahan dapat berjalan dengan lancar. Dan yang kedua yaitu sisi negatif dari adanya kuliah online. Adanya kuliah online ini tentunya juga memberikan dampak negatif bagi para mahasiswa. Tentu kita ketahui bahwa partisipasi mahasiswa dalam melancarkan kuliah online ini dilakukan misalkan para mahasiswa harus memungut biaya yang banyak untuk membeli paket internet yang mencukupi agar proses perkuliahan dapat berjalan dengan lancar, yaitu dilakukan secara online. Tentunya di sini para mahasiswa akan merasa terkekang, terkhusus bagi mahasiswa-mahasiswa yang merantau. Belum lagi mereka akan memikirkan kebutuhan-kebutuhan lain berupa kebutuhan ekonomi, misalkan kebutuhan memberi beras. Tentunya mereka akan mengutamakan kuliah online dan biaya-biaya yang dikirimkan oleh orang tua akan mereka utamakan lebih khusus untuk kuliah online. Jadi di sini mereka akan merasa terkekang. Dan itu juga yang saya rasakan sekarang ini. Baik, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Perkenalkan, nama lengkap saya Bergita Romula Sedis, biasa dipanggil Sedis, dan sekarang saya kuliah di Universitas Katolik Santo Paulus Sugteng, dan saya mengambil jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Hal yang saya suka dan yang saya tidak suka dari kuliah online adalah memiliki suasana belajar yang nyaman, santai, dan dapat dilakukan sambil tiduran di rumah. Namun, kuliah di rumah atau kuliah online itu kurang efektif karena terdapat kendala yang dialami saat menjalankan kuliah online, yaitu paketan. Yang saya dapat selama kuliah online adalah kuliah online ini pastinya sangat fleksibel dari segi waktu dan hemat pengeluaran, lebih efektif dan efisien, di mana saya tidak perlu bangun pagi-pagi, siap-siap berangkat ke kampus, tapi cukup buka laptop di rumah saja. Bahkan, pengeluaran saya juga lebih hemat karena tidak perlu mengeluarkan biaya yang biasanya saya perlukan untuk ke kampus. Tapi selain ini juga, saya merasakan bahwa saya dilatih dari sisi kemandirian, bagaimana saya bertanggung jawab menggunakan waktu untuk belajar mandiri. Apakah rindu suasana kelas? Ya, saya sangat-sangat rindu. Mengapa? Karena yang paling saya rindu itu sebenarnya
diskusi-diskusi soal materi kuliah dan tugas kuliah. Dan yang paling serunya itu canda tawa dengan teman-teman. Sekian dan terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Zakaria Stefan Sutri. Saya bisa dipanggil Ivan. Saya dari Universitas Mercu Buana Jakarta. Nah, baik, pada kesempatan ini nih, jadi tadi teman Ano meminta saya untuk memberikan tanggapan terhadap proses perkuliahan online selama beberapa bulan ini. Ya, tentu kita masing-masing sudah merasakan gimana sih proses perkuliahan online itu. Jadi semenjak tanggal berapa ya, bulan Maret lah, semenjak bulan Maret lalu kita udah melaksanakan proses perkuliahan online itu sendiri. Jadi dalam proses perkuliahan online ini banyak hal yang tidak berkenan, ya suka maupun duka tentu kita merasakannya. Salah itu sukanya itu dimana kita merasakan perkuliahan lain meskipun pandemi COVID-19 ini sedang berlangsung juga. Nah, sedangkan dukanya itu banyak. Salah satunya tugas menumpuk. Ya tentu kita tahu sebagai mahasiswa banyak tugas. Tapi maksudnya di sini kan kita posisinya autodidak, jadi autodidak belajar sendiri. Jadi tugas yang diberikan itu proses untuk mengerjakannya itu butuh waktu yang lama. Jadi mohon kepada dosennya beri tugas secara teratur lah, tidak membuat mahasiswa untuk berpikir panjang. Dia salah satunya beri soal-soal yang menurut mereka bisa dijawab atau gampang gitu kan. Jadi salah satu solusi utama mahasiswa itu searching. Jadi Om Google di sini guru utamanya gitu. Jadinya guru utama kita itu Om Google sekarang. Nah, yang kedua itu tentu saja saya sebagai anak perantau ya merasakan hal yang banyak hal yang berubah gitu. Jadi yang pertamanya anggaran pulsa tidak dimasukkan dalam kebutuhan sehari-hari, jadinya anggaran pulsa ini masuk dalam kebutuhan sehari-hari. Jadi kebutuhan sehari-hari itu terpotong gitu, terbagi. Jadi untuk beli pulsanya gimana? Karena pulsa ini udah dimasukkan sebagai kebutuhan untuk proses belajar. Jadi pulsa ini dimasukkan ke dalam kebutuhan proses belajar. Jadi proses belajar itu membutuhkan pulsa. Karena namanya kuliah online juga kan. Jadi butuh pulsa untuk mengakses gitu kan. Untuk mengakses Om Google juga butuh pulsa gitu. Jadi pulsa ini jadi anggaran, di mana anggaran pulsa ini jadi rupiahnya itu lebih besar dari anggaran sebelumnya gitu. Jadi untuk mahasiswa yang kosannya wifi sih wifi sih nggak apa-apa, enak. Tapi pertanyaannya buat mahasiswa yang nggak ada tidak ada wifi kan, itulah pertanyaannya. Nah, yang ketiga ya sarana prasarana untuk universitas ya. Tentu saja kita selama proses perkuliahan online ini sekarang kita tentu tidak merasakan gimana sih ya sarana prasarana universitas kan. Kita sudah tidak merasakan. Salah satunya itu ruangan kelas, lab lah dan lain-lain kan. Kita sudah tidak merasakannya. Nah, pertanyaannya di sini, kenapa uang sekolah belum turun juga? Ya kan, uang kuliahnya kenapa nggak diturunin? Ya, karena seharusnya kan uang kuliah diturunin. Karena sarana prasarananya sekarang sudah kita tidak dirasakan lagi. Jadi mohonlah dari pihak kampus gitu kan, untuk memperhatikan lagi hal-hal seperti ini. Jadi itu saja sih dari saya. Mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama. Jadi saya harap itu saja sih. Nah, buat teman Ano, sukses selalu. Terima kasih. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yolanda Virginia Kurniawan, mahasiswa semester 2 dari Universitas Warmadewa. Di sini saya mau beropini mengenai kuliah daring ini. Kuliah daring ini memang sangat bagus, di mana kita bisa mengurangi penyebaran dari virus corona yang melanda Indonesia. Selain itu juga bisa mempererat hubungan antara mahasiswa dengan dosen. Tetapi ada hal lain lagi yang menurut saya memperhambat perkuliahan daring ini. Yang pertama itu, di saat kita melakukan kuliah daring,
koneksi jaringannya yang kurang lancar. Selain itu juga di mana dosen-dosen memberikan tugas kepada mahasiswa dalam waktu yang bersamaan, yang membuat mahasiswa kewalahan dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Thomas Osvaldus, biasa dipanggil Tommy. Saya kuliah di Universitas Kanjuruhan Malang, Prodi Akuntansi semester 2. Baik, hal yang saya sukai dalam perkuliahan online ini yaitu bisa mengasah kecakapan saya dalam menggunakan teknologi dengan baik. Dan hal yang tidak saya suka yaitu pemberian tugas yang terlalu banyak, yang membutuhkan waktu yang lebih banyak juga untuk pengerjaannya. Hal yang saya dapat pada perkuliahan online yaitu ya umumnya materi yang sangat banyak, dan membuat saya untuk lebih tahu banyak hal lagi. Rindu suasana kelas ya sudah pasti, karena rindu akan teman-teman, rindu akan dosen mata kuliah juga, dan rindu akan suasana kampus pada umumnya. Sekian. Terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Rosinta Delimaluju. Saya dari kampus IKIP-GRI Bali, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, di sini saya akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan jarak jauh. Sebagai mahasiswa, ada hal-hal negatif yang berkaitan dengan perkuliahan jarak jauh. Yang pertama, perkuliahan jarak jauh saya rasa lebih ribet dan kurang efektif. Dan yang kedua, jaringan yang tidak stabil dan terbatasnya kuota internet. Hal ini tentu dapat mengganggu berjalannya perkuliahan secara online. Ada juga hal yang tidak dapat diperoleh mahasiswa saat perkuliahan jarak jauh, yaitu banyak materi yang sulit untuk dipahami karena kurangnya interaksi secara langsung. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Menurut pemandangan saya mengenai kuliah online ini, ada 2 poin penting yang ingin saya mau sampaikan, ialah kelebihan dan kekurangannya. Pertama, dari segi kelebihan, para mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan kapanpun dan dimanapun kita berada. Kedua, waktu masa perkuliahan lebih singkat dibandingkan perkuliahan yang bersifat konvensional. Dan yang ketiga, melatih mahasiswa untuk lebih bertanggung jawab, kreatif, dan juga mandiri, sehingga membentuk pribadi yang lebih percaya diri. Dan yang kedua, selain memiliki kelebihan, program kuliah online pun memiliki kekurangannya. Yang pertama, sangat tergantung pada internet. Bila jaringan lambat atau susah sinyal, maka proses perkuliahan tertinggal. Kedua, dalam hal interaksi sosial menjadi sulit karena terbiasa sendiri. Dan yang ketiga, sangat tergantung pada sikap disiplin para mahasiswa. Jika kurang disiplin, maka akan tertinggal pula dalam pembelajaran. Itu beberapa manfaat dan kekurangan kuliah online. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Cindayani Rosalimun, biasa disapa Indah, dari program studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hambatan dan manfaat yang saya peroleh selama perkuliahan online. Hambatan yang saya peroleh selama proses perkuliahan online ini, yang pertama yaitu tugas. Selama proses perkuliahan, dosen lebih banyak memberikan tugas daripada menyampaikan materi atau tatap muka secara langsung lewat aplikasi online.
Tugas yang diberikan cukup banyak dan dengan batas waktu pengumpulan yang hampir bersamaan. Tentu di sini mahasiswa mengalami kewalahan dalam pembagian waktu untuk mengerjakan tugas dari setiap mata kuliah yang berbeda. Yang kedua yaitu data. Sebagai mahasiswa yang hidup di kos dan jauh dari orang tua, keuangan haruslah diatur dengan baik. Apalagi selama proses COVID-19 ini, orang tua seringkali tunda atau terlambat mengirimkan uang kepada mahasiswa atau anaknya yang sedang berkuliah di tempat yang jauh. Sehingga uang untuk membeli data pun sangat terbatas. Apalagi dalam proses kuliah online ini, data adalah hal yang utama dalam mengikuti proses perkuliahan. Karena jika tidak ada data, maka proses perkuliahan online tidak akan berlangsung. Jadi di sini, data merupakan salah satu hambatan karena tidak bisa tersedia setiap saat berkaitan dengan keuangan yang ada bagi anak mahasiswa. Yang ketiga yaitu jaringan. Ketika kita menjalani proses perkuliahan online, jaringan harus tetap stabil dan tidak boleh error. Jika itu terjadi, maka kita akan mengalami hambatan atau tidak bisa meneruskan perkuliahan online tersebut. Dan apalagi ketika kita mengumpulkan tugas secara online melalui email kepada dosen, tidak boleh terlambat. Saya mengalaminya sendiri ketika saya ingin mengumpulkan ujian kepada dosen saya mengalami keterlambatan karena jaringannya sedang error, sehingga saya memperoleh nilai minus pada mata kuliah tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu alat elektronik. Ini bukan saya yang mengalaminya, tapi teman saya, di mana dia tidak pernah mengikuti proses perkuliahan dan tidak pernah mengumpulkan tugas serta mengikuti ujian karena tidak memiliki alat elektronik seperti handphone dan laptop. Manfaat yang saya peroleh dari perkuliahan online ini, yang pertama yaitu wawasan dan pengetahuan saya lumayan semakin luas. Karena di sini saya lebih banyak mencari daripada banyak menerima. Saya harus mencari sendiri dari materi yang disediakan atau sub pokok yang telah diberikan oleh dosen, kemudian menyampaikannya secara online kepada dosen dan teman-teman. Kemudian kami juga mengerjakan tugas harus berasal dari sumber yang banyak. Yang kedua yaitu saya lebih banyak mengenal aplikasi dan lebih banyak mengetahui cara penggunaan aplikasi yang semakin modern. Sebagai mahasiswa atau peserta didik yang tumbuh di revolusi industri 4.0, saya tentu harus menguasai aplikasi-aplikasi tersebut dan harus pandai serta bisa mengerjakan atau mengadaptasi dengan dunia revolusi industri 4.0 yang semakin maju ini, sehingga menjadikan mahasiswa yang efektif dan efisien. Sekian dan terima kasih. Oke, teman-teman. Selamat siang. Saya Yohanes Arianto. Saya kuliah di Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi. Pandangan saya terkait perkuliahan sistem daring selama pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia sejak bulan Februari ya. Dari sisi keuntungan yaitu yang pertama, bagi mahasiswa itu sendiri, hemat biaya. Jadi teman-teman mahasiswa yang sebelumnya banyak mengeluarkan biaya saat melakukan perkuliahan tatap muka langsung atau reguler itu sendiri di kampus, dengan adanya kuliah online sekarang, akses perkuliahan bisa dilakukan dari rumah saja. Nah, dengan demikian biaya pun jadi sangat minim untuk digunakan, tidak seperti sebelumnya. Lalu yang kedua, materi. Soal materi ini, teman-teman mahasiswa bisa mengakses dari berbagai macam sumber yang ada di internet. Jelas ya? Jadi, kita itu bebas mencari sumber apapun yang ada di internet. Lalu yang ketiga, mengurangi risiko konsumsi kertas berlebihan. Jadi jika teman-teman selama perkuliahan reguler tatap muka langsung yang dilakukan di kampus,
dengan adanya kuliah online, teman-teman bisa menghemat penggunaan kertas. Jadi teman-teman tidak hanya menggunakan media kertas sebagai media tulis, namun teman-teman bisa langsung mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen di Word, lalu dikirimkan ke email si dosen pemangku mata kuliah itu sendiri. Lalu yang ketiga, mengurangi biaya operasional. Jadi teman-teman yang biasanya banyak mengeluarkan biaya operasional perkuliahan, dengan adanya perkuliahan online, teman-teman bisa menghemat biaya seperti pembelian buku, pensil, pulpen, atau tinta lainnya. Dengan adanya kuliah online, teman-teman bisa sangat menghemat biaya operasional. Lalu yang berikut, media pembelajaran bisa dalam bentuk gambar, video maupun audio. Misalnya teman-teman melakukan aktivitas perkuliahan melalui Zoom, Skype, FaceTime, dan lain sebagainya yang sering digunakan selama perkuliahan di tengah pandemi COVID-19 ini. Lalu yang berikut adalah perkuliahan bisa dilakukan di mana saja dan kapanpun. Yang penting ada koneksi internet. Jadi teman-teman mahasiswa yang mungkin melakukan perkuliahan sambil kerja, teman-teman bisa mengaksesnya dari tempat di mana teman-teman bisa bekerja. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman itu tidak mengikuti kuliah. Jadi jelas bisa diakses dari tempat kerja gitu, sesuai dengan waktu dan kondisinya. Dan itu diakses dari rumah gitu. Jelas ya. Bisa diakses kapan dan dimanapun. Oke teman-teman, demikian pandangan singkat saya mengenai keuntungan daripada kuliah daring selama masa pandemi COVID-19. Tetap stay home, jaga kesehatan, salam.